Ada 2 penyebab depresi itu ya, secara garis besarnya, yaitu nature atau genetik alamiahnya, ya dia punya seperti itu, atau memang nature, pola asuh. Dan ada kalau memang sudah punya nature dan nurture ke arah depresi, ada stresor yang muncul, itu akan menyebabkan dia jatuh kepada kondisi depresi. Saat mendapatkan stres, itu ada 5 tahapan biasanya, yang disebut sebagai tahapan Kubler-Ross. Saya sebutnya biasanya DABDA, karena ini singkatan. Yang pertama denial. Seseorang itu biasanya bila mengalami suatu stres, kondisi stres, dia akan denial, itu bukan saya kok gitu. Saya enggak stres. Nah, kemudian dia masuk ke dalam kondisi anger. Ya, setelah denial, anger. Marah dia. Kenapa harus saya yang tertimpa masalah ini? Kenapa harus saya? Kenapa enggak orang lain? Gitu. Nah, ini marahnya bisa kepada siapapun. Bisa marah kepada orang tuanya, bisa marah kepada keluarganya, lingkungannya, teman kerjanya, atasannya. Bahkan bisa marah kepada Tuhan kalau dia tidak punya keimanan yang kuat. Kenapa Tuhan itu memberi saya kejadian seperti ini? Ya, nanti muncullah kepada tahapan bargaining. Ini jika saya tidak seperti ini, saya tidak mungkinlah terjadi seperti ini. Kalau saya misalnya diasuh oleh orang lain, misalnya nggak mungkin nih saya seperti ini. Nah, ini proses yang biasanya berjalan, proses bargaining. Yang berikutnya adalah proses tahapan depresi. Sedih ya, dia misalnya setelah kehilangan seseorang atau ada loss ya, dia misalnya pasangannya meninggal atau orang tuanya meninggal, pasti ada kondisi depresi muncul ya, tahapan-tahapan di mana dia selalu mengingat orang tuanya, menangis dan lain sebagainya. Tapi itu tahapan yang biasanya memang harus dilewati, namun waktunya. Untuk bisa mencapai tahapan yang terakhir, acceptance, setiap orang pasti berbeda-beda. Ada yang cepat, ya dia mengalami depresi tapi ya udah hari ini saja. Setelahnya besok dia sudah kembali lagi kepada kondisi semula. Tapi ada proses ini bisa memakan waktu yang lama, bahkan tidak resolve, tidak cepat untuk bisa terjadi acceptance. Makanya dia bisa muncullah kepada kondisi depresi yang berkepanjangan. Depresi ini yang tadi depresi yang ringan sampai yang berat. Bahkan bisa muncul kondisi depresi atau bunuh diri. Kalau kita sebagai orang tua ya, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana terjadi perubahan pada kondisi si anak. Dia biasanya cerewet ya, biasanya bertanya, tiba-tiba banyak diam. Atau barangkali memang orang tua itu harus lebih banyak bicara ya kepada anaknya. Apa sih yang terjadi tadi di sekolah? Apa yang terjadi? Anak lebih percaya bahwa orang tuanya ini tempat untuk bisa lebih komunikasi dibandingkan dengan misalnya dengan teman-temannya atau lingkungannya. Lalu kemudian orang tua juga bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan yang profesional ya. Nah, untuk mencegah supaya tidak terjadi seperti itu ya tadi interaksi dengan orang tua bisa lebih perhatian kepada anaknya, melaksanakan waktunya sebagian besar untuk yang lebih produktif ya. Saat ini kan karena pandemi kebanyakan begini aja nih anak nih ya. Nanti menuju kepada kondisi adiksi lagi. Ya, dengan situasi dan kondisi saat ini adiksi bisa
segera terjadi kalau si anak tidak mendapatkan satu fasilitasi lain yang bisa lebih produktif gitu. Sebetulnya komunikasi itu cara untuk melakukan ventilasi. Banyak ventilasi yang sebetulnya pertemanan ya yang bisa saja menyebabkan satu kondisi stressful, tapi ada juga pertemanan yang sebetulnya rilis tension tadi. Ya kan? Kalau kita mau atau misalnya merasa kondisi sedih tidak bisa bicara kepada orang tua, ya bicaralah kepada temannya. Sedikit banyak itu merupakan satu bentuk ventilasi. Atau tadi melakukan latihan hipnoterapi. Badan ini kalau dipaksakan untuk rileks bisa loh sebetulnya dengan cara tadi ventilasi. Bertemu dengan teman-teman sebayanya itu merupakan salah satu cara untuk bisa mengurangi stres. Bisa saja itu terjadi. Latihan pernafasan saja itu dengan bernafas yang teratur otomatis dikeluarkan hormon-hormon yang menenangkan yang namanya endorfin. Morfin yang ada di dalam tubuh kita dipaksa untuk keluar dengan alamiah gitu. Sebelum nantinya tentu kalau memang sudah membutuhkan layanan profesional silahkan mengakses layanan-layanan profesional di institusi kesehatan atau di rumah sakit gitu. Saya rasa itu merupakan cara yang paling mudah ya untuk bisa mengurangi tekanan-tekanan.